istilah international law dan law of nation. Istilah international law dan law of nation sering digunakan dalam konteks hukum internasional, namun terdapat perbedaan dalam asal-usul dan penggunaannya. Yang pertama, istilah international law diperkenalkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1789 dalam karyanya Introduction the Principle of Moral and Legislation. Hal itu merujuk pada kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, organisasi internasional, dan individu dalam konteks tertentu. Sedangkan Law of Nation merupakan terjemahan dari istilah Latin ius gentium yang awalnya digunakan dalam konteks hukum Romawi untuk menggambarkan aturan yang berlaku antara orang Romawi dan non-Romawi. Istilah ini kemudian dikembangkan untuk menggambarkan kebiasaan dan aturan yang mengatur hubungan antar negara sebelum istilah international law diperkenalkan. Secara historis, Law of Nation dianggap sebagai cikal bakal dari international law. Namun, dalam perkembangan modern, international law lebih sering digunakan untuk menggambarkan sistem hukum yang kompleks dan terstruktur yang mengatur berbagai aspek hubungan internasional. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk hukum internasional. Yang pertama ialah subjek hukum internasional, merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, antara lain yaitu negara. Negara merupakan subjek utama yang memiliki kedaulatan dan sistem pemerintahan tersendiri. Kedua, organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Uni Eropa yang berperan dalam menyelesaikan masalah hukum internasional. Yang ketiga ialah individu. Dalam konteks tertentu, dapat memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Yang kedua adalah sumber hukum internasional sebagai dasar pembentukan kaidah hukum internasional yang meliputi: pertama, perjanjian internasional atau traktat merupakan kesepakatan tertulis antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang terlibat. Kedua, kebiasaan internasional atau customary international law, yaitu kebiasaan internasional yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan muncul dari praktik-praktik negara serta dapat diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional. Ketiga, keputusan pengadilan atau jurisprudensi dan doktrin ahli hukum terkemuka sebagai sumber tambahan untuk menentukan kaidah hukum. Meskipun tidak mengikat, pendapat para ahli sering dikutip untuk memperkuat argumen dalam konteks hukum internasional. Ketiga ialah hubungan hukum yang diatur. Interaksi yang menjadi objek pengaturan hukum internasional, seperti hubungan antar negara, mengatur kerjasama, konflik, dan perjanjian antar negara. Kedua, hubungan antar negara dan organisasi internasional. Peran negara dalam partisipasi organisasi internasional. Yang ketiga adalah hubungan antar negara dan individu, seperti dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat adalah asas hukum internasional. Asas hukum internasional adalah prinsip-prinsip umum yang mendasari hukum internasional dan berfungsi untuk menjaga ketertiban serta keadilan dalam hubungan antar negara. Berikut beberapa asas utama dalam hukum internasional. Yang pertama adalah asas teritorial. Negara berhak melaksanakan hukum di wilayahnya sendiri terhadap semua orang dan barang yang ada di wilayah tersebut. Hukum asing internasional berlaku penuh untuk semua benda atau masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Yang kedua adalah asas kebangsaan. Negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, bahkan ketika mereka berada di luar negeri. Hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya, dimanapun mereka berada. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial. Lalu yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Negara berwenang melindungi dan mengatur kepentingan masyarakatnya tanpa terbatas. Pembeda antara hukum internasional dan hukum nasional. Apa ya?
Pembeda dari hukum internasional dan hukum nasional. Pertama yaitu hukum internasional menjadikan negara sebagai objek utama dari pengaturan, sedangkan hukum nasional lebih menekankan pada pengaturan hubungan antar individu dengan individu dan negara dalam wilayah masing-masing negara. Lalu, kedua, hukum internasional tidak memiliki badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti halnya di hukum nasional. Yang ketiga, hukum internasional keberlakuannya melingkupi lintas hubungan antara dua atau lebih negara, sedangkan keberlakuan hukum nasional melingkupi suatu negara. Keempat, hukum nasional sendiri mempunyai lembaga penegak hukum seperti polisi, pengadilan, atau penjara. Sedangkan dalam hukum internasional tidak ada namanya polisi dunia. Penegakannya bergantung pada kesepakatan negara-negara atau melalui organisasi seperti Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Dalam hukum internasional, sumber hukumnya meliputi yaitu perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan internasional, lalu prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, putusan pengadilan, dan ajaran para ahli hukum terkemuka. Sumber-sumber ini tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Sedangkan dalam hukum nasional sendiri, sumber hukumnya meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan jurisprudensi atau putusan pengadilan.